Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Denny Siregar dan Iwa Kusuma. Jamrut! Himalayan Salt. Asik. Menutupi kelemahannya. Pelan-pelan. Ya kan itu cuma menutupi kelemahan. Popon mau nyontohin center. Bisa loh mikir tetap ke dia. Tuh. Bisa Popon tetap ngomong. Tapi lampunya di sini. Kan gak ada, ini kan pura-pura. Jepang. Ngedok. Gak ngerti lu. Orang kaya. Sumpah gua gak tahu apa tadi sih. Bukan masalah orang kaya, bego. Proyek IKN nggak ada yang berhasil gitu. Tapi kan mereka kan udah tahan malu semua, Mang. Mau nggak berhasil nggak jadi juga kayaknya nggak peduli deh. Emang iya ya kayaknya ya. Emang udah kan syaratnya gampang. Jadi ini mah nggak malu aja. Nggak punya malu tuh udah bisa jadi apapun di dunia ini, Bang. Kalau ngomongin Radit ini memang orangnya unik dia ya. Udah dari dulu rezekinya ada, apa aja bisa jadi duit sama dia. Rezekinya banyak, kaya, rumahnya gede. Padahal ibadahnya kurang tuh anak ini. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tak berkutik. Berkutik. Enggak jadi lain lagi nih. Beda. Gue tuh jarang-jarang Del. Ketika orang introduce bilang Iwa Kusuma. Thank you banget, man. Gue demen banget. Orang bilang Iwa ke apaan sih gitu kan. Iya, lo kan Iwa Kusuma bukan? Iya, Iwa Kusuma emang. Iya. Paling benar udah, yang paling benar. Kan lu sendiri yang branding Iwake. Itu kan perusahaan rekaman. Jadi Iwa, iya. Ini berdua kolaborasi dalam Kupu-Kupu Kertas. Yap. Ini pertanyaan pertama yang hinggap di gua adalah kenapa dulu ditarik? Kampus loh. Sebelum jauh ngomongin ini itunya gitu ya. Ya. Enggak, gue gak usah ngomong lah. Udahlah. Yang penting gini deh. Ya kan? Lu gak usah bicara tentang kapan itu ditarik. Ya. Tapi bahwa itu ditayangkan lagi tanggal 26 September. Itu aja mendingan. Ya. Enggak, kan jadinya ditarik misalnya. Kan ditarik, ditayangkan lagi. Ada revisi nggak? Enggak ada sih. Berarti nggak ke MK? MK masih di Bali soalnya. Itu Momar MK ya. Momar MK. Jadi ini sama persis dengan apa yang pernah sempat tayang beberapa hari itu katanya. Sama aja sih, sama aja. Mungkin waktunya aja kali kurang tepat ya kemarin ya. Waktu itu pertimbangan waktu. Pada waktu Pilpres kemarin ya, karena gue bicara tentang latar belakang sejarah kerusuhan di tahun 65 ya, PKI. Ya, gue pikir ya mungkin itu yang jadi masalah. Wah, ini akan jadi apa segala macam. Ya sudahlah, gue bilang. Jadi ini film sejarah atau film latar romantis? belakang sejarah. Latar belakang sejarah. Dengan latar belakang sejarah. Sebenarnya ini kan film tentang kisah cinta. Romeo and Juliet. Romeo and Juliet. Ya, sebuah hubungan yang tidak disetujui. Ya. Tidak setujui. Ya. Karena latar belakang sejarah. Karena latar belakang sejarah. Jadi ini menceritakan ada seorang manusia cowok bernama Ihsan yang memang dibesarkan oleh keluarga NU. Dan emang seorang perempuan wanita bernama Ning yang emang dibesarkan oleh gue waktu itu yang berperan sebagai Rekoso, dan Rekoso ini adalah seorang yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Gitu. Tapi kan ya kalau kita latar belakangnya itu, kalau untuk menikmati sebuah cerita kan kita harus tahu latar belakangnya, tahu konteksnya gitu. Emang lo yakin ini orang-orang tahu konteks ini? Konteks sejarah ini? Permasalahan kita kan di situ udah. Jadi kan gini, ada keterputusan sejarah antara generasi sekarang, bahkan generasi nanti masa depan, dengan generasi masa lalu. Disitulah gue berusaha menjembatani dengan film, ya kan. Gue belajar tuh sebenarnya dari Amerika, ya kan. Ketika dia bikin film Rambo, dia tuh bicara tentang kisah perang Vietnam, ya kan. Dan itu soft propaganda banget buat Amerika misalnya. Terus kemudian banyak film-film yang bahkan lain. hiburan kayak Titanic ya. Bahkan hiburan kayak Titanic. Jadi cara menceritakan sejarah buat mereka sebagai jembatan, itu lo harus bermain di sesuatu
yang mendekatkan pada generasi sekarang. Oke. Ya kan? Itulah kenapa Kupu-Kupu Kertas, Sayap-Sayap Patah itu gue bikin seperti itu. Ya. Bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang sebenarnya juga fiksi, ya kan? Tetapi latar belakang sejarahnya benar. Nah, ya. Maksud gue, apakah kan udah ada Sayap-Sayap Patah di awalnya kan? Itu apakah sama intensinya untuk bikin orang jadi paham lagi sama sejarah yang sebenarnya? Iya, sama. Waktu Sayap-Sayap Patah tercapai nggak ininya? Tercapai banget. Yang menarik itu ya Del ya. Ketika Sayap-Sayap Patah diomongkan sama orang karena kisah cintanya Aji dan Nani pada waktu itu ya, dengan Iwa sebagai terorisnya Leo. Emang dia pantas yang gitu-gitu? Lu harus akuin itu. Meskipun lu benci banget sama dia. Nah, orang itu mencari lagi peristiwa yang terjadi di 2018, peristiwa Makobrimob. Disitulah mereka belajar bahwa ternyata peristiwanya itu ada. Gitu kan. Nah, yang menarik ada satu lagi. Ada satu karakter yang diperankan sama Poppy Sofia. Iya kan? Karakter itu sebenarnya adalah karakter aslinya namanya Ibu Sulastri. Kita sembunyikan itu. Salah satu perempuan yang sempat lolos dari peristiwa itu kita sembunyikan. Yang nemuin netizen. Kan Bu Sulastri dikejar kemanapun. Mereka cari dan ketemu, mereka ajak nonton bareng. Padahal kita takut tuh, wah jangan-jangan ibu ini trauma. Nah itu menariknya, bahwa ternyata cara menceritakan sejarah kepada generasi sekarang itu nggak bisa pasif. Nggak bisa kita